Silakan, Ya, Pak. Sudah direkam dari tadi. baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, selamat siang Pak Salhudin. Gimana kabar ini? Alhamdulillah. Sehat, Pak? Baik. Ya, Pak, mungkin selama proses coaching ini mungkin ada hal-hal yang mungkin ingin saya sampaikan mungkin Pak Salhudin terkait dengan bagaimana proses coaching ini. Nah, yang pertama mungkin bagaimana saya harus mengobservasi ketika terjadi proses percakapan antara coach dan coachee ya, bagaimana alur tirtanya ya, terus apa saja yang harus dilakukan ya, jadi sampai awal dan sampai akhir. Nah, tentu mungkin yang ingin saya tanyakan juga ini Pak Salhudin, kira-kira kompetensi apa yang mungkin yang ingin Pak Salhudin mau kembangkan ketika ada proses coaching ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Sigit. Mungkin kalau saya ingin fokus ke bagaimana saya bisa mendengarkan dengan lebih baik, kemudian sepenuhnya berusaha memahami tentang coaching, masalahnya apa ya, seperti itu Pak. Siap. Kira-kira Pak Salhudin, dari gambaran yang disampaikan oleh Pak Salhudin, ada nggak yang lebih spesifik mungkin ya, yang mungkin ingin dikembangkan di dalam proses coaching ini? Mungkin yang lebih spesifik itu mungkin ya berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang yang bisa memancing informasi yang lebih detail dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach tersebut. Jadi selain itu berharap nanti dengan demikian bisa kita temukan solusinya seperti apa. Wah, luar biasa ini Pak Salhudin, artinya memilih bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini berbobot ya. Jadi artinya bisa menggali atau mengidentifikasi coaching nanti ketika ada percakapan. Nah, harapannya kira-kira dalam proses ini kira-kira apa yang mau harapannya seperti apa Pak Salhudin? Mungkin gini ya. Jadi dari pertemuan ini dengan coach, saya berharap saya bisa hadir mampu memberikan solusi untuk coach. Jadi mampu mendengarkan dengan baik ya, dengan seksama, menghadirkan diri sepenuhnya selama kita berdiskusi dan berdialog. Siap. Nah, ini luar biasa nih Pak Salhudin. Jadi udah nggak ngebet nih Pak Salhudin mau cepat kayaknya. Ya baik, saya persilakan Pak Salhudin untuk membangun komunikasi dengan bercakap-cakap lah dengan coachnya ya. Semoga ini ada solusi yang terbaik, jadi ada semacam jalan keluar lah. Jadi semoga ini menjadi percakapan yang memiliki nilai-nilai dan menjadi bagian dari pembelajaran kita ketika kita akan menerapkannya kepada rekan sejawat, teman, atau lebih-lebih di dalam kelas. Baik Pak Salhudin, silakan. Oke, terima kasih Pak Sikin sudah menjadi perantara buat saya dan Pak Irwan. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Pak Salhudin. Bagaimana kabarnya ini? Saya baru ketemu ini. Siap. Gimana kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah. Tadi bagaimana ngajarnya tadi? Hari ini lumayan Pak. Saya hari ini 2 kelas, jadinya lumayan capek jadinya. Ya. Alhamdulillah, jadi luar biasa ya. Jadi ya jadi guru itu ada senang, kadang
juga ada susahnya, jadi perlu Betul, ada betul. tantangan, benar. Betul. Jadi saya mungkin butuh waktunya Pak Irwan ya, sedikit lah, sebentar ya, kita akan mengobrol terkait dengan kira-kira selama Pak Irwan mengajar di kelas berapa kalau boleh saya tahu ngajarnya? Saya ketiga kelas Pak, 7, 8, 9 saya ngajar sekarang. Oh, kelas 7, 8, 9 ya. Nggih. Luar biasa itu. Dari situ aja saya bisa melihat betapa kita harus memahami karakter itu masing-masing siswa. Nah, dari pengalamannya selama ini, kira-kira ada nggak masalah atau kendala selama Pak Irwan mengajar atau ketika Pak Irwan bersama dengan siswa? Kalau saya kendala selama ini ada sih Pak. Yang paling menonjol itu kendala saya di sini kendala bahasa Pak. Kebetulan saya kan ini pendatang dari Jawa. Sedangkan saya di sini kan mayoritas anak-anak di sini bersuku Sasak. Jadinya bahasa ibunya adalah bahasa Sasak. Iya, Ya betul. nggak jarang gitu Pak. Kelas 7 itu agak susah berbahasa Indonesia. Jadinya mereka ketika ngomong, ketika menyampaikan sesuatu dengan bahasa Sasak, sedangkan saya belum bisa lancar gitu. Begitu. Mungkin itu sih permasalahan saya Pak, paling menonjol. Iya, betul Pak, betul. Nggih. Padahal kalau dilihat ya itu sangat sederhana sekali masalahnya. Nggih, Tapi betul. itu sangat itu telah menjadi kunci bagaimana kita bisa berinteraksi dengan siswa itu, bagaimana siswa juga bisa istilahnya menerima atau menyampaikan pendapat mereka juga, kita lebih lancar. Jadi ini betul. luar biasa ya. Nah, kemudian kira-kira dari masalah tersebut ada nggak langkah-langkah konkret yang strategi yang Pak Irwan lakukan selama ini supaya masalah ini bisa terurai perlahan walaupun tidak maksimal gitu ya, tidak betul. Betul Pak, kadang masalah ini kan bisa sampai salah paham antara apa yang saya sampaikan dengan yang diterima siswa atau kebalikan gitu kan. Jadinya ada beberapa yang sudah saya lakukan. Contoh yang paling sering saya lakukan ini adalah saya berusaha untuk menghadirkan temannya sebagai penerjemah. Nah, temannya sebagai penerjemah gitu Pak. Tapi masih ada lagi, kadang temannya menerjemahkan yang lain Pak. Saya ngomong apa, dia nerjemahin yang lain gitu kan. Terus temennya ngomong apa, nerjemahinnya yang lain ke saya gitu. Jadinya ada masih kadang terjadi kesalahan paham, masih ada itu Pak. Dengan cara itu yang paling saya sering lakukan itu sih Pak. Ya benar. Lalu kalau seperti ini menjadi tantangan yang luar biasa nih bagi Pak Irwan kalau seperti ini. Betul Pak. Jadi saya membayangkan ketika Pak Irwan berada di sini di Bima, bagaimana saya rekannya menerjemahkan itu kata-kata itu ya lumrah seperti itu, padahal bukan itu artinya. Jadi luar biasa. Ya, apa yang tidak, pertama ini luar biasa, Pak Irwan sudah mengajak rekannya ikut terlibat ya. Jadi ini bagus. Jadi ajak rekan-rekannya dia supaya pembelajaran yang Pak Irwan lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau demikian, menurut Pak Irwan, dan permasalahan ini ketika kita ya sedang memberikan materi ya, terkadang itu strategi yang seperti apa yang bisa Pak Irwan terapkan kalau kondisinya seperti itu? Terkadang saya pakai strateginya ini Pak. Biasanya untuk siswa yang kesulitan berbahasa, kesulitan dalam artian dia sulit untuk mengucapkan berbahasa Indonesia, saya mempersilakan untuk menjelaskannya dengan bahasa Sasak. Tapi ada tapinya. Terkadang kalau memang itu berupa tugas, itu saya minta untuk direkam. Dan nantinya yang menerjemahkan guru lain atau istri saya kadang gitu. Saya nerjemahin gitu Pak. Gitu ya, saya tetap memberikan kesempatan untuk
tidak apa-apa menjelaskannya dicampur atau mungkin nanti bertahap. Yang belum pernah saya lakukan dan kebetulan saya kepikiran barusan ini Pak, kepikiran jadinya nanti mungkin saya akan selipkan di sana itu bagaimana kalau misalnya saya akan menerapkannya itu boleh mereka berbahasa Sasak tapi dicampur dengan bahasa Indonesia ya sebisanya. Mungkin nanti saya akan menggunakan itu Pak. Sepertinya akan menggunakan itu. Gitu. Oke. Kira-kira kalau mempunyai punya rencana strategi yang bagus ya menurut saya itu mau dilakukan segera atau kapan, mungkin di pertemuan berikutnya atau apa? Sepertinya langsung besok deh Pak. Kebetulan anak ini kelas besok itu ada 2 anak yang memang kesulitan padahal udah kelas 9 tapi udah masih kesulitan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mungkin akan saya terapkan langsung besok. Akan saya coba langsung besok. Kira-kira kalau itu butuh rekan yang lain atau mungkin bisa kalau menurut saya mungkin bisa guru pendamping ya, terjemah mungkin kita itu ya bisa gitu. Oke baik, Pak Irwan ini luar biasa. Nah kalau seperti itu kan sebenarnya Pak Irwan sudah mampu mencari solusinya dengan permasalahan yang sedang Bapak hadapi, yaitu masalah komunikasi ya, komunikasi yang efektif. Bahasa ini memang luar biasa ya, itulah kita ya yang itu banyak sekali bahasa-bahasa daerahnya. Nah, Bapak tadi sudah mengutarakan bagaimana menangani masalah tersebut, kemudian terus tinggal ini Pak, berkomitmen terkait dengan variasi strategi yang Bapak lakukan itu, sejauh mana Bapak bisa berkomitmen supaya bisa strategi ini bisa dipatenkan untuk itu, karena kendala bahasanya luar biasa. Siapa? Ya, oke baik. Bagus sekali ya tadi Pak Irwan, luar biasa, langkah-langkah konkretnya begitu luar biasa untuk keluar dari masalah yang sedang dihadapi terkait dengan bahasa. Oke, dari dialog tadi kira-kira apa sih yang Pak Irwan bisa ambil manfaatnya atau nanti mungkin bisa dikembangkan di kedepannya? Mungkin kalau yang tadi itu Pak, yang bisa saya kembangkan tadi kolaborasinya tidak hanya di dalam lingkup rencana saya, tapi kolaborasinya juga dapat dilakukan dalam bentuk dengan pihak luar yang mungkin lebih memahami. Terus yang kedua mungkin nanti divariasikan tugasnya siswa dan bertahap. Mungkin itu menjadi hal yang saya terima hari ini gitu, yang saya dapatkan. Oke, baik, bagus sekali Pak Irwan. Ini luar biasa. Jadi semoga ini bisa terus dikembangkan ya terkait dengan ini. Ini memang ya tantangan yang berat bagi guru itu bukan cuma bagaimana kita menyampaikan materi, strategi pembelajaran itu mungkin masih jauh ya, tapi bagaimana siswa ini memahami apa yang kita sampaikan itu jauh lebih penting. Jadi mereka paham kebahasaan ini ya, jadi tidak, apalagi semakin ke timur itu ya Pak Irwan, luar biasa, sampai di Bima juga demikian. Jadi tidak semua siswa itu seperti yang kita harapkan, seperti yang kita bayangkan dalam kepala kita. Jadi luar biasa, melibatkan orang lain, berkolaborasi, itu sudah sangat-sangat baik sekali. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin besok kita kapan-kapan bisa ketemu lagi. Terima kasih. Siap. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya beri aplaus dulu lah, luar biasa.
Jadi memang perpaduan yang luar biasa antara Pak Irwan dengan Pak Salahuddin ya selaku coach dan coach. Jadi sebagaimana saya menyimak tadi runutan yang disampaikan oleh Pak Salahuddin itu sebagai coach itu sungguh luar biasa dan ini sangat sudah masuk di dalam struktur alur cerita. Bagaimana Pak Salahuddin tadi mencoba untuk menggali bagaimana langkah-langkah, terus bagaimana strategi. Nah sehingga Pak Irwan pun ya dengan yang pernah dilakukan langkah-langkah yang sudah dilakukannya itu adalah tetap bagaimana mencoba untuk menghadirkan teman-teman yang bisa menerjemahkan bahasa Sasak. Ini memang susah juga ini Pak Irwan. Jadi tadi juga dianalogikan juga sama Pak Salahuddin ketika nanti berada di Bima pun seperti itu juga mungkin. Jadi saya pikir ini luar biasa. Bagaimana percakapan ini sudah memenuhi alur-alur yang sudah diinginkan di alur Tirta ini. Nah, mungkin sedikit Pak Salahuddin mungkin bisa memberikan gambaran apa perasaannya ketika melakukan percakapan dengan Pak Irwan ini. Oke, baik. Sedikit mungkin ya. Permasalahan Pak Irwan itu di luar dari apa yang saya bayangkan. Saya pikir bahwa mungkin di karakter siswanya, terus kemudian pembelajarannya mungkin tidak begitu ada strategi khusus untuk bisa mengembangkan itu. Ternyata masalah ini saya rasa ini luar biasa yang dihadapi Pak Irwan, menjadi pengalaman juga buat saya. Ini hal yang baru. Ini Pak Irwan sudah dengan improvisasi yang luar biasa bersama dengan siswa orang dari luar ya, orang Jawa, berusaha mengerti dan memahami dengan bahasa Sasak yang saya mendengarnya pun sudah jadi aneh gitu. Jadi luar biasa. Jadi ini luar biasa menjadi pembelajaran terbaik buat saya juga sebagai coach di sini. Ya, begitu mungkin Pak. Mungkin bisa digambarkan mungkin Pak Salahuddin seperti apa yang dilakukan Pak Salahuddin ketika pada saat proses coaching tadi. Kira-kira seperti apa yang sudah dilaksanakan seperti itu? Tadi saya berusaha mencari tahu ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing Pak Irwan ini supaya beliau mau memberikan jawaban, bukan cuma sekedar jawaban, tapi beliau berusaha menyajikan jawaban itu sesuai dengan solusi yang sedang beliau hadapi. Jadi permasalahan yang beliau hadapi. Jadi ini luar biasa. Saya tadi bagaimana metodenya beliau, bagaimana strategi beliau supaya beliau juga bisa, Pak Irwan bisa menyampaikan permasalahannya itu dengan baik. Ya. Begitu. Oke. Pengalaman dari yang baru saja dilaksanakan oleh Pak Salahuddin dan Pak Irwan ya, pada saat proses terjadi di coaching ini, kira-kira potensi apa lagi yang mungkin ingin dikembangkan mungkin dalam proses coaching nantinya Pak Salahuddin? Oke, baik. Mungkin yang perlu saya kembangkan itu ya tetap ingin fokus untuk mendengarkan dengan baik dan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya kita juga bisa mendapatkan solusi terbaik dari setiap permasalahan yang dialami oleh coaching. Luar biasa. Dan satu hal mungkin untuk Pak Salahuddin dan Pak Irwan, tadi saya dapat sense rasanya tadi, bagaimana mengalir antara coach dengan coach tadi itu luar biasa. Jadi Pak Salahuddin menghadirkan rasa, jadi Pak Irwan juga pun menghadirkan rasa juga ketika memberikan satu jawaban kepada
Pak, dari nampak dari apa namanya aroma muka gitu kan. Jadi bukan aroma bau saja, tapi aroma muka itu ya dapat ya dapat terpancar ya. Seperti itu mungkin Pak Saluddin. Iya, iya, luar biasa. Jadi kalau boleh saya memberikan angka apa namanya? Kalau mau Pak Irwan atau Pak mau angka berapa kira-kira dari yang barusan? 9 untuk Pak Salahuddin. Iya Pak Saluddin mau angka berapa? Ya, kalau saya sih nggak berani terlalu mematok tinggi Pak, karena memang mungkin di kisaran 7-8. Ya, itu luar biasa. Kalau itu luar biasa. Oke, siap. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa. Terima kasih kepada Pak Saluddin selaku coach dan Pak Irwan selaku coach ya. Sudah saya sebagai observer, jadi saya sudah mengamati jadi bagaimana arus perbincangan tadi, arus percakapan tadi itu sudah memenuhi alur-alur tirta yang kita harapkan. Begitu mungkin Ibu Nina, kita beri aplaus lah untuk ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.